Ya, baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dan firman Tuhan hari ini akan melanjutkan pelajaran kita dari eksposisi surat 1 Petrus dan kita masih ada di pasal 1, tapi sekarang kita memasuki pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 12 dan ini adalah bagian yang kelima dari eksposisi kita. Nah, tema kali ini adalah wow, ternyata mereka melayani kita. Nah, mari kita sekarang lihat ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pasal 1 ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat di mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sudah membahas 1 Petrus pasal 1 ini mulai dari ayat 1 dan di pasal 1 bagian-bagian awal kita bisa melihat bahwa Petrus mengungkapkan ada begitu banyak berkat yang dinikmati oleh orang-orang pilihan Allah. Nah, kalau saudara lihat daftar ini, saudara akan lihat inilah berkat-berkat yang diterima oleh orang-orang pilihan. Misalnya, mereka dikuduskan oleh Roh Kudus di ayat yang kedua. Lalu mereka menerima percikan darah Kristus, ayat yang kedua. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, ayat yang ketiga. Lalu memiliki pengharapan dan warisan surgawi, ayat 3 dan 4. Lalu dipelihara oleh kekuatan Allah di ayat yang ke-5. Lalu memperoleh sukacita yang mulia dan tak terkatakan, ayat yang ke-8. Lalu mereka mendapatkan keselamatan jiwa di ayat yang ke-9. Nah, itu semua adalah berkat yang diberikan atau yang diterima oleh orang-orang pilihan atau orang-orang percaya. Nah, waktu kita melanjutkan ke ayat 10 dan ayat yang ke-12, kita melihat bahwa Petrus mengembangkan lebih jauh topik tentang keselamatan yang dinikmati oleh orang percaya sebagai hasil dari iman mereka. Maksudnya adalah kita memang sudah selamat karena kita percaya kepada Injil. Tapi bagaimana kita bisa percaya kepada Injil? Atau lebih tepatnya adalah bagaimana Injil itu bisa sampai kepada saudara dan saya? Ternyata Injil itu bisa sampai kepada kita karena ada pihak-pihak yang melayani kita. Nah, pihak yang melayani kita, sekarang coba kita lihat kembali ayat 1 Petrus 1 ayat 10 dan 12. Saudara hanya lihat kata-kata yang saya garis bawahi. Diuntukkan bagimu. Lalu ayat 12. Mereka bukan melayani diri mereka sendiri tetapi melayani kamu. Lalu akhir ayat 12 menyampaikan berita Injil kepada kamu. Nah, itu berarti bahwa waktu Injil sampai kepada saya dan saudara, itu artinya ada pihak-pihak yang melayani kita. Sehingga Injil itu bisa sampai kepada kita. Nah, kalau begitu siapa saja pihak yang melayani kita? Nah, inilah yang kita mau bahas hari ini. Pertama, pihak yang mau melayani kita, pertama adalah para nabi. Ya. Sekarang saudara lihat kembali 1 Petrus 1, 10, 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Jadi di sini ada eksplisit dikatakan soal nabi-nabi. Kita tahu bahwa para nabi itu banyak bernubuat tentang Kristus. Mulai dari nubuat yang mencakup
kelahiran Kristus, sampai lahir di mana, bagaimana cara dia lahir lewat seorang perempuan muda, bagaimana penderitaannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana karya atau pelayanannya, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya, bagaimana kemuliaannya. Semua itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Ya. Nah, dan karena para nabi itu dipakai untuk bernubuat, mereka seringkali bernubuat itu jauh sebelum peristiwanya. Kita ambil contoh misalnya Nabi Yesaya. Yesaya itu bernubuat tentang masa akan datang. Misalnya ketika dia bilang bahwa sesungguhnya seorang anak darah akan dilahirkan, akan melahirkan dan namanya disebut Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya itu hidup kira-kira 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Itu berarti bahwa Yesaya ada di sini tapi dia berbicara 750 tahun ke depan. Belum lagi Daud misalnya. Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Yesus. Karena itu begitu Daud bernubuat, itu bernubuat 1000 tahun ke depan. Maka kita bisa lihat bahwa jelas para nabi itu tidak bernubuat untuk diri mereka sendiri. Daud tidak mungkin bernubuat tentang diri sendiri, wong dia bicara soal apa yang terjadi 1000 tahun ke depan. Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, ya, Mika dan lain-lain. Semua berbicara bernubuat ke depan. Berarti mereka waktu bernubuat, mereka tidak bernubuat untuk diri mereka. Tapi mereka bernubuat untuk orang-orang yang datang kemudian, yang penerima nubuat itu. Karena itulah maka jangan heran kalau biarpun para nabi bernubuat, tapi mereka sendiri tidak terlalu mengerti apa yang mereka bicarakan. Apa yang mereka nubuatkan. Karena ini menyangkut masa depan yang masih jauh. Kita ambil contoh Nabi Daniel ya. Nabi Daniel itu bernubuat ke depan. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa yang dia nubuatkan. Coba kita lihat Daniel pasal 8. 26-27. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tapi engkau sembunyikan penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Jadi nubuat ada penglihatan bagi Daniel, tapi masa depannya masih jauh. Maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Daniel dapat penglihatan untuk masa depan yang jauh, tapi dia tidak paham itu apa. Lalu kita lihat Daniel pasal 9, 24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja yang memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusuhan seperti yang telah ditetapkan. Ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Lalu sekarang sudah lihat pasal 12 ayat 8 dan 9. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal? Tetapi dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Jadi saudara lihat, itu contoh bahwa Nabi Daniel itu bernubuat untuk masa depan. Tadi waktu dia bilang akan datang seorang yang diurapi, yang akan dibunuh, itu pasti tentang Kristus. Tapi dia sendiri tidak memahami apa yang dia omong. Karena itu masih masa depan yang terlampau jauh. Begitu juga Nabi Yesaya.
Nabi Yesaya bernubuat dengan sangat detail tentang penderitaan Yesus. Yang saudara bisa baca dalam Yesaya pasal 53, hamba Tuhan yang menderita. Tapi Yesaya sendiri tidak terlalu mengerti. Jangankan Yesaya, orang Yahudi sekarang pun tidak terlalu mengerti. Itu Yesaya 53 yang bilang, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya. Bahkan orang Yahudi sekarang pun mereka tidak memahami bahwa itu tentang Kristus. Mereka memahami bahwa itu tentang bangsa Israel yang menderita. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata para nabi memang Tuhan pakai untuk bernubuat tentang kedatangan Kristus. Tetapi nubuat itu sendiri tidak mereka pahami sepenuhnya. Mereka menubuatkannya. Tapi jelas bahwa karena mereka tidak bisa paham seluruhnya, maka sebenarnya para nabi itu penasaran. Sebenarnya mereka ini dikasih nubuat tentang seseorang ke depan itu yang macam apa. Itu yang mereka tidak mengerti sepenuhnya. Karena itulah para nabi sendiri penasaran dengan apa yang mereka nubuatkan. Sekarang lihat ayat 11. Dan mereka ini para nabi. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Coba lihat ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Mereka menyelidiki bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Mereka bernubuat, tapi itu kapan terjadi? Mereka tidak tahu. Kalau kita sekarang, karena kita sudah hitung ke belakang, kita tahu bahwa siapa namanya, Yesaya itu 750 tahun sebelum Masehi. Oh, Daud itu 1000 tahun sebelum Masehi. Oh, Abraham itu 2000 tahun sebelum Masehi. Kita tahu. Tapi pada waktu mereka penerima nubuat, mereka bicara masa depan, mereka tidak tahu itu kapan akan terjadi. Maka mereka menyelidiki bagaimana dan kapan itu terjadi. Coba lihat terjemahan di dalam ayat yang terbuka. Mereka, maksudnya para nabi, mencari tahu tentang siapa dan kapankah waktu yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Jadi mereka juga cari tahu. Para nabi ini penasaran, mereka menyelidiki. Kata yang dipakai di sini, menyelidiki itu bahasa Yunani eranontes. Dari kata dasar erano, mencari dengan seksama, menyelidiki secara mendalam, meneliti. Kata ini menyiratkan usaha yang serius, penuh intensitas dalam pencarian suatu kebenaran. Jadi ini bukan hanya penasaran biasa, tapi semacam investigasi mendalam terhadap wahyu yang mereka terima, nubuat yang mereka terima. Petrus menggunakan kata ini erauntes untuk menunjukkan bahwa para nabi tidak hanya menerima wahyu atau menerima nubuat secara pasif, tapi mereka aktif mencari tahu, aktif merenungkan kapan peristiwa itu akan terjadi. Siapa yang mereka bicarakan itu? Siapa yang namanya Mesias itu? Dan kapan dan bagaimana nubuat itu akan tergenapi. Jadi kira-kira para nabi itu seperti peneliti ilahi yang mencoba menguraikan teka-teki yang mereka sendiri tidak paham sepenuhnya. Tapi saudara, sekuat apapun para nabi, segigih apapun para nabi mencari tahu, tapi hal itu tetap misteri bagi mereka. Nubuat-nubuat itu tetap misteri bagi mereka. Lihat ayat 11 tadi dalam terjemahan TSI. Para nabi itu mendapat pengertian dari Roh Kristus yang ada dalam diri mereka, bahwa suatu hari nanti Raja Penyelamat akan datang. Dan harus banyak menderita sebelum akhirnya dimuliakan. Tetapi meskipun mereka sudah berusaha keras untuk mengetahui, mereka tidak diberi pengetahuan tentang siapakah Raja itu dan kapan dia muncul. Nah, kalau begitu, nubuat boleh banyak. Tapi para nabi sendiri tidak mengerti sepenuhnya apa yang mereka nubuatkan. Kalau begitu sebenarnya nubuat mereka itu, tujuan mereka itu, mereka sebenarnya tidak melayani diri mereka sendiri. Lalu mereka melayani dalam pengertian mereka bernubuat untuk siapa? Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Artinya para nabi itu, ya, akhirnya diberitahu oleh Tuhan. Mereka meneliti, tapi pada akhirnya diberitahu oleh Tuhan bahwa nubuat-nubuat mereka itu bukan untuk mereka, melainkan untuk generasi masa depan. Yaitu orang-orang yang hidup pada zaman penggenapan nubuat-nubuat itu. Jadi biarpun para nabi meneliti dengan sungguh-sungguh, mereka tidak dapat pengertian penuh tentang makna dan penggenapan nubuat. Mereka tidak tahu siapa Mesias itu secara spesifik. Atau kapan dia akan datang. Mereka hanya tahu bahwa Mesias akan datang, akan menderita, akan dimuliakan. Itu saja. Mereka diberi pengertian umum bahwa hal-hal ini akan terjadi di masa depan. Tapi bukan dalam hidup mereka atau zaman mereka.
Mereka tidak tahu detailnya seperti salib, Mesias itu akan bernama Yesus, akan ada kelompok orang percaya yang namanya gereja. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu rencana besar Allah sedang berjalan. Tapi detailnya mereka tidak tahu. Nah, kalau begitu sebenarnya para nabi tidak melayani demi kepentingan mereka. Kalau begitu mereka melayani demi siapa? Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi mereka melayani kamu dengan segala sesuatu yang diberitakan sekarang kepada kamu. Mereka melayani kamu. Kamu ini siapa? Kamu orang-orang percaya, kata Petrus. Penerima surat Petrus. Kalau begitu kita bisa melihat. Ini menunjukkan segala nubuat tentang Kristus adalah untuk kepentingan orang percaya di masa penggenapan Injil. Bukan untuk para nabi itu sendiri. Kita bandingkan dengan Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Nabi-nabi itu ingin melihat penggenapan, tapi mereka sudah keburu mati, tidak lihat. Mereka ingin mendengar, tapi mereka sudah keburu mati, tidak bisa mendengar. Tapi orang-orang percaya melihatnya, orang-orang percaya mendengarnya, orang-orang percaya melihat penggenapan nubuatan-nubuatan dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kalau begitu sebenarnya saudara-saudara, para nabi itu dalam arti tertentu mereka melayani orang-orang percaya, melayani kita. Bayangkan, itu berarti Musa melayani saudara dan saya, Samuel melayani saudara dan saya, Daud, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Mika, semua melayani saya dan saudara. Mereka telah menghabiskan hidup mereka bahkan dalam banyak kasus. Mereka menyerahkan nyawa mereka. Tapi semua itu dilakukan demi pelayanan untuk saya dan saudara. Bukankah ini menunjukkan bahwa orang pilihan atau orang percaya itu begitu istimewa di mata Tuhan Allah? Kita yang telah dilayani oleh para nabi dari Allah yang Maha Kuasa, yang telah menanggung banyak kesulitan demi kita. Wow, luar biasa karena kita dilayani oleh para nabi. Haleluya. Itu yang pertama ya, kelompok pertama yang melayani kita. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah para rasul. Nah, saudara, memang di dalam teks kita tidak ada kata rasul di sana, tidak muncul secara eksplisit, tidak. Tapi sekarang saudara perhatikan baik-baik ayat 12. Kepada mereka ini kan nabi-nabi tadi ya, telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Saudara tetap perhatikan ayat ini ya. Layarnya tetap perlihatkan ayat ini. Saudara lihat bagian awal dari ayat ini kan bicara soal para nabi. Sesuai konteksnya. Tapi selanjutnya Petrus membuat pembedaan. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Coba next lihat ayat 12. Next. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Coba kembali ke slide sebelumnya. Saudara lihat. Telah diberitakan sekarang. Berarti ini ngomong sekarang loh. Kalau para nabi itu diomong dulu. Tapi ini omong sekarang. Artinya ini bukan lagi diberitakan para nabi. Dan selanjutnya di bagian bawah itu ada kata menyampaikan berita Injil. Nah, ini berarti bahwa nabi-nabi memang bernubuat. Dan sekarang Injil diberitakan kepada kamu melalui mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang melakukan pemberitaan Injil oleh Roh Kudus yang diutus dari surga. Maka mereka di sini bukan lagi para nabi. Karena para nabi bernubuat zaman dulu. Tapi Injil yang diberitakan sekarang kepada kamu, itu adalah para rasul yang memang telah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, baru mereka pergi beritakan Injil. Ya,
Kalau begitu kita bisa lihat bahwa para rasul inilah pertama kali yang diberi tugas, mandat oleh Tuhan Yesus untuk beritakan Injil. Lalu para rasul memberitakan Injil pada siapa? Kepada kita. Yang menjadi orang percaya karena Injil yang mereka beritakan itu. Sekarang lihat kembali ayat 12. Dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Ingat ya, kepada kamu. Dengan perantaraan mereka. Mereka itu siapa? Para rasul. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil. Kepada siapa? Kepada kamu. Jadi ketika para rasul melaksanakan amanat agung itu, memberitakan Injil, mereka menganggap bahwa diri mereka hanyalah pelayan bagi mereka yang mendengar Injil. Karena mereka hanya petugas. Sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa mereka hanyalah penabur benih atau penyiram. 1 Korintus 3, 5-7. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang beri pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Jadi Paulus menyebut dirinya dan Apolos itu yang hanya penanam, hanya penyiram. Ya. Nah, lalu yang ditanam dan yang disiram itu siapa? Kita yang percaya, yang akhirnya menerima berita Injil. Jadi sekalipun pertumbuhan datang dari Tuhan, dan bukan dari si penanam atau si penyiram, tapi bagaimanapun juga mereka telah menanam benih itu dan menyiram benih itu, dan benih itu adalah kita. Kalau begitu dapat dikatakan para rasul itu melayani kita. Atau kita dilayani oleh para rasul melalui Injil yang mereka beritakan mula-mula. Kalau begitu tadi kita sudah lihat nabi-nabi melayani kita. Daud, Musa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Mika, dan lain-lain melayani saudara dan saya. Sekarang para rasul pun melayani kita. Maka Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, dan lain-lain itu. Mereka semua para rasul yang telah melaksanakan amanat agung beritakan Injil itu. Mereka melayani kita. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa para rasul mengalami penderitaan yang luar biasa dalam pemberitaan Injil. Bahkan banyak yang mati martir. Semua rasul, Yudas Iskariot kita tidak hitung karena dia sudah bunuh diri. Tapi rasul-rasul yang lain mati semua, mati martir kecuali Rasul Yohanes. Dan mereka mengorbankan nyawa mereka dalam pemberitaan Injil. Makanya Injil bisa sampai menyebar ke seluruh dunia. Sampai saudara dan saya. Artinya apa? Bahwa para rasul melakukan itu demi saya dan saudara. Saudara, berarti kita bisa lihat bahwa ternyata para nabi melayani kita, para rasul melayani kita. Ketika kita meluangkan sedikit waktu untuk merenungkan orang-orang yang telah mencurahkan darah mereka, nyawa mereka, hidup mereka untuk melayani kita, kita akan tiba pada kesimpulan bahwa sebenarnya orang-orang Kristen itu, orang percaya, menempati sebuah posisi yang begitu mulia dalam rencana penebusan Allah yang terungkap sepanjang zaman. Saya dan saudara dilayani oleh para nabi dan para rasul. Lalu siapa lagi yang melayani kita? Yang ketiga, Roh Kudus. Ya, kita sudah melihat bahwa para nabi, para rasul itu melayani kita lewat nubuatan-nubuatan. Jadi para nabi melayani kita lewat nubuat-nubuat mereka, para rasul melayani kita lewat pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Tapi bagaimana para nabi bisa bernubuat tentang hal-hal yang jauh akan datang? Bagaimana para rasul dimampukan untuk beritakan Injil kepada kita? Karena Roh Kudus di balik mereka. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan pada para nabi untuk bernubuat. Dan Roh Kuduslah yang berikan keberanian dan kemampuan bagi para rasul untuk beritakan Injil. Ya, sekarang mari kita lihat dalam pekerjaan para nabi. Roh Kristus atau Roh Kudus yang beri kesaksian. Ayat 11. Saudara lihat ya, ada kata-kata Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian. Berarti Roh Kristus adalah Roh Kudus itu. Roh Kuduslah yang memberikan atau menggerakkan para nabi sehingga mereka bisa bernubuat. Ya.
Roh Kudus ini disebut sebagai Roh Kristus karena dia adalah roh yang bersaksi tentang Kristus. Bahkan sebelum Kristus datang secara fisik. Roh Kudus berdiam di dalam para nabi, memberi pewahyuan kepada mereka tentang penderitaan Yesus dan kemuliaan yang menyusul. Dan Roh Kudus tidak hanya memberi pesan, tapi juga memberi kesaksian profetis, yaitu pesan ilahi yang menubuatkan realitas Kristus yang akan datang. Maka di balik para nabi itu Roh Kudus. Bagaimana dengan di balik para rasul yang memberitakan Injil? Ayat 12. Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Nah, Roh Kudus ini disebut yang diutus dari surga. Dan ini mengacu pada peristiwa Pentakosta di Kisah pasal 2. Saat Roh Kudus turun secara permanen memberdayakan para rasul. Para rasul dan pemberita Injil bukan hanya berbicara dari diri mereka sendiri, tapi mereka dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Roh Kudus itu menyampaikan Injil melalui para rasul. Dan dalam artian Roh adalah subjek aktif di dalam pemberitaan Injil. Nah, kalau begitu saudara, Nabi melayani kita. Tapi siapa di belakang Nabi? Roh Kudus. Rasul melayani kita. Tapi siapa di belakang Rasul? Roh Kudus. Kalau begitu, sebenarnya kita bisa berkata bahwa Roh Kudus juga bekerja melalui para nabi, melalui para rasul untuk melayani kita. Maka sebenarnya Roh Kudus juga melayani kita. Wow, kalau dilayani para nabi itu sudah luar biasa. Dilayani para rasul lebih luar biasa lagi. Tapi dilayani oleh pribadi yang ada di belakang para nabi dan para rasul ini lebih luar biasa lagi. Nanti kita bisa lihat bahwa kita menjadi percaya itu juga karena kerjanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menggerakkan nabi-nabi menubuatkan Kristus. Begitu Kristus datang, Roh Kudus bekerja melalui para rasul untuk membawa Injil pada kita. Begitu Injil sampai pada kita, Roh itu menguduskan kita waktu kita percaya Injil. Itu yang Petrus bicara di ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Wow, lagi-lagi wow. Karena kita dilayani oleh para nabi, oleh para rasul, dan sekarang oleh Roh Kudus. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh menghargai pelayanan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi kita sepanjang zaman? Dan bukankah ini menunjukkan bahwa betapa besarnya nilai kita di mata Allah karena dia pakai pribadi-pribadi yang hebat itu untuk melayani saudara dan saya. Lalu yang keempat, siapa lagi yang melayani kita? Yang melayani kita adalah para malaikat. Ya, para malaikat. Perhatikan ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Oke, lihat ayat ini dalam terjemahan MILT. Yang sekarang telah diberitakan padamu melalui mereka yang telah menginjili kamu oleh Roh Kudus yang telah diutus dari surga, yaitu terhadap hal-hal itu para malaikat sangat ingin menyelidikinya. Apa maksudnya ini? Sebenarnya di sini Petrus ingin mengatakan bahwa Injil itu begitu luar biasa. Injil itu begitu istimewa. Sampai-sampai malaikat saja kagum dan ingin tahu. Malaikat ingin menyelidikinya. Kata ingin mengetahui atau kata menyelidiki di sini itu menggunakan kata Yunani parakipsai. Dan kata parakipsai ini dipakai juga dalam Yohanes 20 ayat 5 untuk menggambarkan Yohanes yang menunduk untuk melihat ke dalam kubur. Itu coba lihat Yohanes 20 ayat 5. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Itu parakipsai, ya. Nah, artinya itu tunduk untuk meneliti. Menggambarkan rasa ingin tahu yang intens, penuh perhatian dan ketakjuban. Nah, saudara, bukankah ini luar biasa? Malaikat saja penuh kekaguman tentang Injil yang menyelamatkan. Padahal mereka tidak mengalami Injil itu. Injil bukan untuk mereka.
Apalagi kita yang mengalami langsung keselamatan itu. Keselamatan itu bukan hal kecil. Itu misteri dari hikmat Allah yang luar biasa. Bahkan Injil itu membuat surga sangat kagum. Coba saudara lihat Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Kepada siapa? Kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Pemerintah penguasa di surga itu siapa? Itu malaikat-malaikat. Sekarang lihat terjemahan Indonesia sehari-hari. Maksud Allah ialah supaya sekarang melalui jemaat semua yang memegang kekuasaan di angkasa mengetahui kebijaksanaan Allah dalam segala macam bentuknya. Berarti saudara, dengan kita yang diselamatkan ini, wah, malaikat-malaikat sampai kagum. Karya Allah begitu luar biasa ya. Malaikat-malaikat kagum dengan keselamatan yang dikerjakan Allah. Dengan rencana keselamatan Allah. Apalagi kita yang mengalami keselamatan itu sendiri. Kalau kita tidak menghargai keselamatan itu, betapa konyolnya kita. Karena para nabi ingin mengetahuinya. Para malaikat pun menyelidikinya. Sekarang saudara lihat, kalau ada orang percaya kepada Injil, apa yang terjadi pada para malaikat? Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Kenapa para malaikat kok begitu bersukacita? Karena mereka tahu itu. Walaupun tidak tahu semua, tapi mereka begitu kagum dengan rencana keselamatan Allah itu. Para malaikat akhirnya berpartisipasi dalam kegembiraan surgawi atas karya keselamatan. Nah, para malaikat kepengen tahu. Tapi apakah para malaikat dapat mengetahui rahasia Injil itu? Mereka hanya tahu sebagian, tapi tidak sepenuhnya. Saudara lihat Efesus 3 ayat 10 kembali lagi. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahu pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Saudara, terlihat bahwa jemaat itu adalah manusia yang ditebus. Justru menjadi sarana untuk menyatakan hikmat Allah kepada makhluk surgawi. Artinya, malaikat belajar tentang rahasia Injil itu melalui apa yang Allah lakukan di dalam gereja atau di dalam jemaat. Nah, jadi malaikat itu bisa belajar dari kita. Jadi misalnya ada orang berdosa ya, berdosa luar biasa. Mestinya lempar dia patah batang leher, lempar masuk neraka. Tapi ternyata Allah memanggil dan menyelamatkan orang berdosa itu. Orang berdosa itu berubah. Lalu malaikat-malaikat kagum, wow, luar biasa. Ternyata penjahat kelas kakap model begini, kelas paus model begini ini, ternyata bisa diubah oleh Allah dan diselamatkan. Malaikat-malaikat kagum itu dengan hikmat Allah melalui gereja. Paulus itu kan penjahat besar itu. Tukang bakar gereja, tukang bunuh orang percaya, tangkap orang Kristen, masukkan penjara. Rasanya secara manusia orang model begini tidak bisa diselamatkan. Tapi ternyata karya Allah begitu luar biasa. Mengubah Paulus yang menjadi penjahat besar. Dulu kasih hancur gereja, sekarang justru bangun gereja di mana-mana. Tuhan pakai dia untuk menulis berita Injil. Dan konsep-konsep teologis yang sangat dalam. Bayangkan saudara, rasul-rasul itu. Ya paling-paling itu Yohanes menulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Petrus hanya menulis satu surat-surat Petrus. Ya, Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius. Nah, tapi mana itu Bartolomeus menulis kitab apa? Ya, Barnabas menulis kitab apa? Tidak ada. Tapi Paulus coba Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, banyak surat-surat dipakai. Nah, kalau begitu sebenarnya karya Allah melalui keselamatan Paulus ini luar biasa. Dan malaikat melihat itu. Malaikat kagum luar biasa. Wow. Tapi biarpun demikian, malaikat tidak bisa tahu seluruh rahasia Injil. Walaupun begitu, malaikat tidak tahu seluruh rahasia Injil. Tapi Tuhan Allah mewajibkan para malaikat untuk aktif dalam seluruh penyataan Injil. Dan rencana keselamatan bagi manusia. Sekarang saudara lihat tabel ini. Nah, saudara lihat, sebelum kelahiran Yesus, apa kerjanya malaikat? Menyampaikan nubuat dan petunjuk kepada para nabi seperti Daniel, Zakaria, lalu juga Maria, Yusuf. Makanya Maria ditemui oleh malaikat, Yusuf ditemui oleh malaikat. Waktu Yesus lahir,
Apa yang terjadi? Malaikat bikin apa? Memaklumkan dan memuji kelahiran Yesus. Menyampaikan pada para gembala, ya, sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat-malaikat bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Waktu Yesus masih kecil, sudah lahir, apa yang malaikat bikin? Karena Herodes mau bunuh Yesus, maka malaikat itu melindungi Yesus dari bahaya dengan cara apa? Kasih mimpi sama Yusuf, suruh lari ke Mesir. Sampai di sana, malaikat datang lagi kasih tahu, suruh balik karena Herodes sudah mati. Waktu Yesus mau memulai pelayanannya, Yesus dicobai di padang gurun. Nah, setelah dicobai, apa yang terjadi? Malaikat datang dan malaikat menguatkan Yesus. Di Getsemani juga, malaikat menguatkan Yesus. Waktu Yesus mati dan bangkit, malaikat jugalah yang mengumumkan kebangkitan dan buka batu kubur itu dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Waktu Yesus naik ke surga, ya, malaikat juga waktu murid-murid lihat dia terangkat ke surga, malaikat dia bilang, "Hei orang Galilea, kenapa kau lihat ke atas? Dia yang pergi ini akan datang dengan cara yang sama." Zaman gereja, pada waktu Injil diberitakan, para malaikat membantu para penginjil dan pelayan Allah. Makanya mereka membantu Paulus, membantu Petrus, kasih penjara-penjara dibongkar supaya para rasul lepas. Dan pada akhirnya puncak dari keselamatan secara sempurna di akhir zaman, malaikat sendiri yang akan mengumpulkan umat pilihan dari 4 penjuru bumi dan untuk dilaksanakan penghakiman oleh Kristus. Kalau begitu saudara lihat ya, malaikat ini memang tidak ngerti Injil semua, tapi aktif selalu di dalam pemberitaan Injil. Nah, lalu sebenarnya malaikat melakukan itu untuk siapa sebenarnya? Lihat Ibrani 1, 13-14. Dan kepada siapakah di antara para malaikat itu dia pernah berkata, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua ini para malaikat, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Orang-orang pilihan. Kalau begitu malaikat diutus untuk melayani orang-orang pilihan. Aduh, tambah luar biasa lagi, bukan? Malaikat melayani kita, saudara-saudara. Jadi saudara lihat baik-baik. Orang pilihan nih, pertama dilayani para nabi. Ratusan tahun, ribuan tahun melalui para nubuatan. Lewat nubuatan-nubuatan. Begitu Kristus sudah lahir, para rasul melayani kita dengan memberitakan Injil kemana-mana sampai Injil pada kita. Siapakah di belakang para nabi dan para rasul? Roh Kudus. Berarti Roh Kudus secara tidak langsung melayani kita. Nah, Roh Kudus melayani kita. Setelah itu, siapa lagi? Para malaikat juga. Waktu penyataan Injil, para malaikat melayani kita. Nah, lalu saudara-saudara, apakah sudah selesai? Belum. Karena puncak dari semuanya, Matius 20-28. Anak manusia datang, Yesus datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau begitu anak manusia, Yesus datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani kita. Jadi rupanya ada pribadi-pribadi luar biasa seperti para nabi, para rasul, Roh Kudus dan malaikat melayani kita. Tapi klimaks dari semuanya adalah Kristus sendiri datang melayani kita. Kalau begitu ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Makanya saya berikan tema, wow, mereka melayani kita. Saudara harus bersyukur jadi orang percaya. Kalau begitu, apa pentingnya bagi kita? Pertama, aplikasi bagi kita ini adalah hargai keselamatan dengan hidup yang tidak biasa-biasa saja. Para nabi besar, Yesaya, Daniel, rasul-rasul, Petrus, Paulus, bahkan malaikat surgawi ikut terlibat agar Injil sampai pada saudara. Karena itu jangan hidup jadi orang Kristen, hidup biasa-biasa saja. Keselamatan itu tidak murah. Pelayanan tidak sembarang. Karena itu, sudahkah saudara memperlakukan Injil sebagai harta paling berharga dalam hidupmu? Pertama-tama mempercayai itu dan menyimpan Injil itu sebagai harta berharga. Yang kedua, saudara. Yang kedua, jangan malas belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena saudara tahu para nabi menyelidiki dengan serius. Walaupun mereka tidak nangkap semuanya. Para malaikat juga ingin tahu, tapi juga tidak tahu semuanya. Tapi kita ini sudah diberitahu lengkap. Hanya kadang-kadang kita malas belajar firman. Karena itu jangan malas belajar firman. Ya. Mau
main WA boleh, TikTok, Instagram boleh, tapi harus lebih cinta firman Tuhan daripada semua itu. Ya. Lalu yang ketiga, ambil bagian dalam rantai pelayanan Injil. Para rasul, para pemberita Injil zaman dulu memberikan hidup mereka bagi generasi setelah mereka melalui pemberitaan Injil. Nah, sekarang kita yang menerimanya. Lalu bagaimana dengan generasi setelah kita? Nah, kita harus ambil dalam mata rantai pemberitaan Injil itu untuk meneruskan Injil itu kepada orang lain atau kepada generasi kita. Karena itulah, maka ya kita harus beritakan Injil kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, dan seterusnya sampai banyak orang menikmati keindahan Injil. Apakah saudara sedang ada pada rantai pemberitaan Injil ini atau tidak? Atau saudara rantai terlepas sendiri? Ya. Dan yang keempat, hiduplah dalam kepekaan akan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja sejak zaman para nabi sampai sekarang tidak berubah. Dia yang mengilhami para nabi, memberdayakan para rasul juga ingin berkarya lewat hidupmu. Sudahkah kamu membuka hatimu dipimpin olehnya? Kelima, hiduplah dengan rasa hormat terhadap kemuliaan keselamatan. Jika malaikat saja menunduk ingin menyelidiki Injil, padahal mereka bukan penerima keselamatan, betapa lebih lagi saudara dan saya yang telah diselamatkan. Apakah hidup kita sudah mencerminkan rasa hormat, rasa takjub kepada keselamatan yang kita terima? Berikut, berikan hidupmu dalam pelayanan sebagai balasan atau rasa syukur. Karena begitu banyak tokoh surgawi dan manusia yang dipakai Allah untuk melayani saudara, satu-satunya respon yang wajar adalah menyerahkan hidup saudara bagi Dia dan bagi umatnya. Jangan menikmati keselamatan sendiri, tapi tanggapi dengan hidup yang mau melayani. Dan terakhir, jangan lupakan Yesus, pribadi yang tertinggi dan melayani kita. Memang para nabi, para rasul, Roh Kudus, dan juga para malaikat. Tapi ingat, Tuhan kita sendiri datang. Bahkan Dia adalah pribadi kedua. Ada Roh Kudus tadi, ada Yesus. Berarti pribadi kedua dan pribadi ketiga melayani kita. Bayangkan ya. Dan Dia melayani dengan memberikan nyawanya bagi kita. Nah, jika Yesus saja melayani kita, bukankah kita layak menyerahkan segalanya demi Dia? Wow, mereka melayani kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Tuhan memberkati saudara. Amin.